Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat datang di seminar kelas virtual yang kedua. Ini akan dibawakan oleh Ibu Yovita Arimangesti dan Ibu Ernie Herlin Stiorini. Ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab pertemuan yang lalu karena memang tidak sesuai temanya. Sesuai tema yang sekarang, yaitu bagaimana jika aborsi tidak dikehendaki ibunya, kalau tidak dikehendaki oleh ibunya, kecuali ada alasan medis yang mengancam nyawa si ibu. Yang kedua, bagaimana terkait aborsi bila dikorelasikan dengan janin yang cacat bawaan. Ini karena terkait dengan undang-undang disabilitas. Yang ketiga, bagaimana sih terhadap baby blues syndrome, apalagi yang tidak dikehendaki. Nanti seperti biasa, saya harap nanti untuk tanya jawab bisa melalui chat kepada saya secara pribadi, tolong sertakan nama, instansi jika berkenan, atau bisa di-share di grup, tapi saya harap secara pribadi kepada saya. Baik, materinya pertama kepada Ibu Yovita Arimangesti, maksimal 7 menit Bu ya. Silakan Bu. Iya, selamat malam Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Salam jumpa kembali di pertemuan yang kedua kelas virtual bioetika dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy Michael, selaku pimpinan Percetakan Darwosari, Bapak Dr. Slamet Suartono, sebagai Direktur CV Cita Prasada, dan Mas Dr. Gregorius Yoga sebagai Managing Partner pada GE Konsultan dan Legal Auditor, yang mana telah memprakarsai berlangsungnya kelas virtual tempat kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan bioetika dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia. Ya, untuk tema kali ini kita akan berdiskusi perihal aborsi. Yang saya garis bawahi adalah bahwa sesuai dengan pertemuan pertama kemarin, titik berangkatnya di dalam berbicara tentang bioetika dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia itu adalah atas dasar nilai hidup manusia, yang mana hari Rabu lalu itu kita sudah berbicara banyak bahwa nilai hidup manusia itu ada nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik, dan nilai ekstrinsik tidak bisa mendegradasi nilai intrinsik. Terkait dengan aborsi ini, ada debatable terkait dengan paradigma awal tentang awal kehidupan manusia, tetapi kita sepakati bahwa fertilisasi, sehingga ketika berbicara tentang hukum positif, maka titik berangkatnya adalah sejak fertilisasi itu atau sejak pembuahan itu berlangsung. Definisi aborsi sendiri saya mengutip dari 3 sumber. Pertama dari Black Law Dictionary. Di situ disebutkan bahwa abortion is the spontaneous or artificially induced explosion of embryo or fetus. Kemudian dari sisi medis, penghentian kehamilan pada usia kurang dari 28 minggu atau dengan berat kurang dari 1000 gram. Sedangkan di dalam kacamata hukum positif, aborsi itu adalah pengguguran atau penghentian kehamilan yang berakibat pada matinya janin sebelum waktunya dilahirkan. Nah, kalau kita lihat fakta bahwa mengapa terjadi aborsi itu, pertama akibat dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Bisa jadi tidak dikehendaki karena banyak anak, gagal KB, yang terlanjur sudah minum obat. Kemudian aborsi itu dilakukan bisa di rumah sakit, di klinik, di rumah, rata-rata juga pada usia 4-8 minggu, atau juga dilakukan oleh para wanita yang melakukan berbagai upaya untuk supaya haidnya kembali, dengan cara minum obat-obatan, kemudian buah-buah yang mungkin dianggap bisa melunturkan haid, kemudian pijat dan sebagainya. Nah, imunen yang terjadi spontan, kemudian
kemudian abortus provocatus medicalis dengan indikasi medis, kemudian ada abortus provocatus criminalis. Nah, ini yang nanti mungkin akan dibahas lebih panjang oleh Bu Erni. Kemudian aborsi sendiri sebenarnya ada pihak yang pro dan kontra. Yang pro itu tentu mengatakan atas adanya alasan kesehatan, kemudian juga ada justifikasi sosial, misalnya ada perempuan yang hamil di luar nikah, tentu itu akan membawa dampak sosial, jadi boleh-boleh aja diaborsi. Kemudian juga ada kelompok yang menganggap bahwa setiap perempuan itu memiliki hak penuh atas tubuhnya, jadi dia bebas untuk menentukan apakah dia tetap ingin mau hamil atau tidak. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang kontra aborsi itu dengan alasan bahwa janin itu punya hak untuk hidup. Nah, dia punya hak untuk hidup, maka dia juga punya hak untuk bisa lahir normal. Nah, kemudian untuk masuk kepada hukum positif, kita tahu bahwa hukum positif di sini artinya adalah hukum yang sudah dipositivisasi dan merupakan hasil dari keputusan penguasa, keputusan pemerintah, dibuat oleh pemerintah dan ditaati karena ada sanksi yang sudah pasti terhadap satu substansi yang diatur di dalam hukum tersebut. Yang menjadi rasio legis di dalam ketika kita berbicara tentang hukum positif ini adalah bahwa konsep fertilisasi sebagai awal kehidupan itu yang digunakan untuk mengakhiri apabila kita temukan di dalam hukum positif itu ada kekosongan norma, konflik norma, norma samar, atau norma usang. Nah, tentang ini nanti saya mengajak untuk membedah bersama sebenarnya di dalam hukum positif itu apa yang sudah diatur terkait dengan aborsi ini. Lex generalisnya, tentu kalau kita melihat bahwa aborsi itu adalah satu bentuk kejahatan, diatur di dalam KUH pidana. Nah, itu nanti mungkin Bu Erni lebih menjelaskan dari aspek pidananya seperti apa. Saya mengajak untuk melihat pada tataran lex specialis, yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di situ dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Kemudian ada syarat larangan yang dimaksudkan pada ayat 1 tadi adalah kalau A itu bahwa larangan dimaksudkan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia awal atau usia dini kehamilan, ya baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan seterusnya kalimatnya. Nah, dalam diskusi ini saya mengemukakan sebuah gagasan bahwa ketika pijakan kita itu adalah nilai hidup manusia yang dimulai sejak awal pembuahan, maka bagi saya perlu adanya satu revisi terhadap butir A dan B yang mengatakan bahwa pada kondisi deteksi awal ada penyakit genetik pada janin atau yang akan mengakibatkan cacat pada janin ketika dia nanti akan hidup di luar kandungan, atau pada butir yang mengatakan kehamilan akibat perkosaan itu boleh diaborsi. Nah, berdasarkan nilai hidup manusia tadi, maka menurut pendapat saya perlu ada revisi terhadap undang-undang ini. Nah, dengan adanya revisi bahwa aborsi itu hanya bisa dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini pada kehamilan yang mengancam nyawa ibu saja, berhenti pada kalimat itu, maka tentunya hukum positif yang diatur di dalam pasal berikutnya, pasal 76, atau juga pasal 77, tentang bagaimana aborsi itu boleh dilakukan dengan alasan adanya kecacatan dan adanya akibat stigmatisasi sosial pada korban perkosaan, dengan sendirinya maka pasal-pasal itu juga akan direvisi. Dengan catatan tentunya adalah atas dasar bahwa pijakan atau rasio legis adalah bahwa hidup manusia itu dilindungi sejak dari awal pembuahan. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan yang kemarin ya pada hari Rabu,
aborsi apakah diperbolehkan untuk cacat bawaan. Nah, dengan usulan revisi tersebut, saya berpendapat bahwa berdasarkan paradigma nilai intrinsik tentu tidak dibenarkan. Memang ini akan berhadapan dengan berbagai paradigma yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu berhak menentukan apa yang dianggap baik bagi tubuh atau dianggap baik bagi kehidupan sosialnya, seperti itu. Biarlah itu menjadi sebuah diskursus, karena yang namanya etika, tentu etika ini adalah sebagai panduan ketika kita akan menemukan apa yang baik dan benar. Nah, kemudian nilai intrinsik yang dimiliki oleh seorang janin ketika dia diprediksi akan dilahirkan cacat tentunya tidak boleh digerus dengan nilai ekstrinsik yang diberikan oleh lingkungannya. Kemudian juga ada pertanyaan bagaimana dengan penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas ini kalau kita lihat dari segi hukum positifnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu lebih baru, jadi artinya dibuat setelah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Maka dari sisi keberlakuannya memang undang-undang ini lebih baru. Maka saya berpihak pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang memberikan perlindungan terhadap para difabel. Ya, dalam hal ini juga sebenarnya saya mengkritisi kata disabilitas. Saya lebih senang menggunakan kata difabel karena difabel itu rasanya lebih manusiawi dan berasal dari kata different ability. Nah, jadi kalau katakanlah hanya karena alasan cacat kemudian tidak bisa dilahirkan, saya pikir ini justru merupakan satu fenomena yang melanggar dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Karena apa? Karena di dalam bab 3, bab 4 undang-undang tersebut diberikan perlindungan secara konstitusional kepada para penyandang disabilitas. Negara dalam hal ini melindungi segala bentuk keterbatasan bagi setiap orang, tentunya mulai dari awal pembuahan. Negara melindungi keterbatasan pada kaum rentan atau vulnerable person dalam bentuk hak konstitusional. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, kalau bayi yang diduga akan lahir cacat itu, kemudian itu menjadi tanggung jawab siapa? Pasal 132 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di situ disebutkan bahwa anak yang lahir itu menjadi tanggung jawab, dibesarkan dan diasuh sehingga memungkinkan untuk tumbuh berkembang secara optimal. Memang pasal tersebut secara eksplisit dia tidak menyebutkan tentang apakah ini peran orang tua atau apa, maka mungkin memang perlu juga direvisi di situ bahwa ini disebutkan secara eksplisit, ada penegasan bahwa orang tua wajib membesarkan, mengasuh secara bertanggung jawab. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, artinya dengan pertanyaan yang terkait dengan baby blues. Nah, baby blues ini kan sebuah fenomena psikologis di mana perempuan ketika dia melahirkan, dia akan merasakan satu perasaan yang bisa saja sangat bahagia atau bisa saja juga sedih dalam waktu yang tidak tertentu, bisa cepat, bisa lambat, atau bisa sekaligus bercampur aduk. Nah, tentunya ini merupakan suatu persoalan sosial. Karena apa? Karena di dalam PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab bagi kita semua terkait dengan pemeliharaan kesehatan ibu pra melahirkan, pada saat melahirkan, dan setelah dia melahirkan. Jadi merupakan suatu hak konstitusional bagi setiap wanita pada saat dia berada pada masa kehamilan, masa melahirkan, sampai dengan pasca kelahiran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lebih memperdalam di dalam diskusi, dan berikutnya terkait dengan perspektif hukum pidana akan disampaikan oleh Ibu Erni. Terima kasih, Pak Moderator.
Bu Yovita tadi sudah terjawab sebagian ya, mulai baby blues syndrome, aborsi terkait tadi Bu Yovita mengatakan lebih setuju difabel ya Bu ya, tapi kita tetap harus mengacu pada norma disabilitas apa nomenklaturnya. Kemudian ada Bu Erni. Bu Erni, tolong lambaikan tangannya melalui chat. Bu Erni. Iya, halo. Oh ya, oke. Baik, Bu Erni bisa langsung memaparkan paling lama 7 menit ya Bu ya. Iya. Silakan. Materinya tolong dari Pak Tommy aja. Oh iya, iya, ini saya proses. Maaf, gambar Bu Emi agak gelap ya? Iya Pak, iya Bapak. Kok gambarnya agak gelap ya? Saya bisa, sekarang agak terang. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi. Halo Pak Tommy, bisa? Ya, baik. Mohon maaf, ini agak nggak bisa diam ya. Oh, ini kok nggak bisa ya materinya. Baik, saya akan bicara dari sisi hukum pidana, tapi mohon maaf, ini agak gangguan untuk share materinya. Bahwa pada dasarnya di dalam KUHP, aborsi sendiri diatur di dalam berbagai pasal, yaitu di pasal 283, bahwa orang lain yang mempertunjukkan alat atau cara menggugurkan kepada anak yang umurnya kurang dari 17 tahun atau di bawah umur, maksimal ancaman pidananya adalah 9 bulan. Kemudian di pasal 299 bahwa orang yang menganjurkan merawat, memberi obat dengan memberi harapan agar gugur kandungannya, ancaman hukumannya maksimal adalah 4 tahun. Kemudian di pasal 346, apabila itu dilakukan oleh perempuan hamil sendiri atau menyuruh orang lain, maka ancaman pidananya maksimal adalah 4 tahun. Berikutnya di pasal 347, apabila dilakukan oleh orang lain tanpa izin ibu hamil, maka ancaman pidananya maksimal adalah 12 tahun. Apabila mati, maka ancaman hukumannya adalah 15 tahun. Berikutnya di pasal 348 KUHP, apabila dilakukan orang lain seizin ibu hamil, maka ancaman pidananya maksimal 5 tahun 6 bulan. Bila menimbulkan kematian, maka ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Kemudian di pasal 349 KUHP, apabila dilakukan oleh dokter, bidan, juru obat,
maka ancaman pidananya adalah ditambah sepertiga. Ya, ini maksudnya ancaman pidana maksimal ditambah sepertiga dan juga izin daripada dokter bidan yang bersangkutan dilakukan pencabutan. Kemudian di pasal 535 KUHP, orang yang mempertunjukkan secara terbuka alat atau cara menggugurkan kandungan, maka ancaman pidananya maksimal adalah 3 bulan. Di pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini pada dasarnya juga melarang aborsi. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan aborsi kecuali di dalam ayat 2 ini ada dua hal, yaitu yang pertama apabila ada indikasi kedaruratan medis yang di sini dideteksi sejak awal bahwa akan membahayakan kesehatan ibu maupun janinnya. Kemudian di pasal 2 huruf B, apabila kehamilan itu terjadi akibat suatu perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berikutnya di pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan bahwa sebelum kehamilan berumur 6 minggu. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kemudian yang kedua dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang berikutnya dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah dengan izin suami kecuali apabila terhadap korban perkosaan. Berikutnya, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Di pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pada dasarnya pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tentang aborsi ilegal. Di luar daripada undang-undang yang di atas tadi, ada suatu ancaman pidana apabila aborsi itu dilakukan secara ilegal, yaitu diatur di dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2, maka dipidana dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kemudian di PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan tadi, bahwa aborsi akibat pemerkosaan diatur lebih lanjut di pasal 31 PP nomor 61 tahun 2004. Yang pertama, ayat 1, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Kemudian yang kedua, kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kemudian tentang indikasi perkosaan. Di pasal 34 PP nomor 61 tahun 2004, kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf B merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ayat 2, kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dimana ini dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Kemudian di huruf B, keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka korban perlu ketika terjadi suatu perkosaan segera mungkin untuk melaporkan kejadian pemerkosaan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan membawa korban ke Polres yang memiliki unit perlindungan perempuan dan anak. Kemudian dari UPA akan dilanjutkan ke rumah sakit rujukan kepolisian guna mendapatkan visum. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni. Kemudian ini tadi sudah ada yang mengecat saya. Masih ada waktu 30 menit ya. Dari Saudara Sumarman, saya tidak lihat jelas namanya. Ini Sumarman Sukamto. Oh ya, kepada Bu Yovita, beliau menanyakan, saya setuju dengan Bu Yovita terhadap argumen untuk mempertahankan janin yang sifatnya bawaan untuk tetap hidup, janin yang cacat bawaan untuk tetap hidup, tumbuh, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana untuk merevisi Undang-Undang Kesehatan ini? Apakah harus dengan judicial review ke MK atau ada mekanisme yang lain tersedia? Mungkin ini jadi tentang cara agar undang-undang tersebut bisa dilakukan perubahan dan lain sebagainya. Silakan Bu Yovita. Bu Yovita. Ya, oke. Pak Sunarman, jadi memang cacat bawaan ini menjadi satu persoalan yang sulit ya untuk membuat sebuah pilihan. Tetapi memang pada kelas ini memang saya menawarkan atas dasar pemikiran bahwa manusia memiliki nilai intrinsik. Nah, keinginan untuk merevisi undang-undang tentu bisa dilakukan melalui mekanisme judicial review ke MK, tetapi memang tentu harus diajukan oleh mereka yang berkepentingan, memiliki kepentingan hukum dalam hal ini, atau kepentingan hukumnya juga dicederai, tetapi tentu juga prosesnya akan panjang. Nah, untuk sementara karena real di lapangan yang ada adalah bahwa Undang-Undang Disabilitas sendiri sudah memberikan perlindungan secara konstitusional, mungkin itu yang saat ini lebih real untuk kita perjuangkan, bagaimana hak-hak difabel ini memang bisa dilindungi oleh undang-undang. Jadi pada kelas ini saya menawarkan sebuah paradigma, berharap bahwa dengan melakukan studi-studi interdisipliner lainnya mungkin nanti akan lebih mudah untuk bisa memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan, karena tataran bioetik, tataran etika itu memang pada taraf untuk perbuatan ini baik atau enggak sih, dan itu memang lebih pada melatih suara nurani, termasuk suara nurani dari para pemangku kebijakan di negeri ini. Tetapi ketika dia dikonstruksi sebagai sebuah hukum, tentu itu sudah merupakan satu mekanisme di legislatif. Ya, tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak pemerintah di sana yang berbenturan dengan berbagai paradigma yang juga tidak hanya seperti apa yang saya katakan. Jadi ada dilema, ada persoalan yang konflik-konflik kepentingan, paradigma yang saling berbenturan. Tetapi berharap dengan adanya paradigma ini bahwa kita melihat bahwa nilai intrinsik itu tidak bisa digradasi oleh apapun. Nah, berharapnya juga akan ada satu perlindungan hukum yang bisa menjamin kelestarian nilai kemanusiaan yang menjadi sebuah orientasi. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Yovita ya. Berarti ada pihak dirugikan. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk mungkin mau menjawab karena bisa melambaikan tangan. Oh ya, dari Pak Peter mau beri tanggapan lewat chat atau bicara? Silakan. Bertanya langsung, apakah boleh? Langsung saja, tolong agak dekat Pak, suaranya biar kedengaran dengan baik. Baik, terima kasih. Selamat malam, Dr. Peter. Selamat malam, Bu Yovita. Selamat malam, Bu Erni.
Selamat malam, dokter. Saya hanya mau menanyakan dan sekaligus menanggapi dua hal, bahwa saya bicara dari segi bioethics ya, karena memang majoring saya di bioethics. Kebetulan saya juga medis. Apapun indikasi abortus, apakah itu medical abortion atau dengan indikasi hukum yang lain seperti karena perkosaan dan sebagainya, itu tetap, saya ulangi, tetap unethical. Karena ada dua hal. Yang pertama, janin atau fetus itu adalah potential human being. Dia adalah sebenarnya sudah calon manusia. Sehingga bagaimanapun tidak bisa dilakukan abortus karena itu bertentangan dengan human rights dan human dignity, ya, hak asasi dan martabat manusia. Tidak ada excuse, tidak ada alasan apapun, termasuk medical abortion. Yang kedua, tempat berpijak saya adalah dari hak otonomi ya, respect for autonomy. Katakanlah ibu mempunyai otonomi atau hak untuk menentukan kemandiriannya, tetapi janin juga punya. Apakah janin setuju kalau dia di abortus? Itu kan kita tidak bisa tahu sebelum dia menjadi manusia seutuhnya. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh melanggar hak yang masih potensial karena dia adalah potential human being. Nah, secara hukum mungkin rekan-rekan dari hukum lebih tahu ya tentang interference test, justification test, proportionality dan sebagainya. Tetap saja itu tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Saya ambil contoh, ini terakhir sebagai penutup, bahwa misalnya hukuman mati. Itu secara hukum valid, karena ada undang-undangnya. Tetapi secara etik, itu unethical. Karena ada konstitusi hukum, maka itu berlaku. Saya rasa demikian, mungkin ada penjelasan atau tanggapan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ya, Dokter Peter, mungkin saya langsung menanggapi. Terima kasih sekali, Dokter Peter. Ini adalah Ketua Indonesia Bioethics Forum, dan saya sangat setuju, ya, karena memang kalau saya memang menggunakan satu landasan bahwa ada nilai hidup manusia, ada nilai intrinsik yang tidak boleh digradasi oleh apapun. Karena apa? Karena di dalam nilai intrinsik itulah lahir sebuah human dignity, ya, dan apapun alasannya itu adalah unethical. Dan ini memang perjuangan panjang, Dok, karena seperti tadi Pak Sunarman juga mengatakan, kalau kita mau melakukan revisi terhadap pasal 75 itu, nah ini tentu masih harus berhadapan dengan ya para pihak yang mungkin mengatakan punya otonomi, pro-choice gitu ya, yang terjadi dari tubuhku adalah hakku, kan itu yang fenomena yang sekarang lebih diteriakkan seolah-olah seperti itu. Maka saya berterima kasih sekali atas dukungannya. Mungkin dokter juga bisa hadir di kelas-kelas berikutnya, karena memang untuk memberikan pendasaran, pemahaman maupun penghayatan terhadap nilai human being ini yang kadang-kadang karena kemajuan teknologi, karena keinginan untuk riset yang menghasilkan sesuatu yang spektakuler, itu juga merupakan satu keinginan manusiawi yang akan selalu berbenturan pada persoalan etik. Tapi saya yakin bahwa nurani itu tetap bersuara di sana. Mungkin ini sekaligus menjawab, saya baca di chat itu, Pak Moderator mohon izin karena saya sempat baca di chat, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Sigit, ya. Jadi apapun bahwa yang katakanlah embrio itu masih merupakan potensi, tetapi kita tidak bisa dengan begitu saja, dengan legalisasi dari hukum untuk melakukan suatu justifikasi sehingga tidak boleh diaborsi atas dasar prediksi manusia saja atau prediksi dari teknologi semata. Seperti itu. Mungkin tambahan, Bu Erni? Baik, Bu Erni saya stop dulu. Ini tadi ada yang menanyakan, mungkin langsung ke Pak Duko ya. Tadi ini saya ulangi lagi terkait dengan bagaimana sih sertifikat, apakah setiap dokter obgyn setelah lulus wajib mengikuti pelatihan tersebut karena terkait dengan aborsi. Silakan langsung dijawab, karena ini unsur kedokterannya akan tahu sekali.
Silakan Pak Geko. Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Bapak semuanya. Saya dari pertemuan lalu memang belum muncul, tetapi dalam tim ini memang saya salah satu yang ikut berkontribusi dan saya yang dari latar belakang kedokteran juga. Ya, untuk tadi ya pertanyaannya tentang yang Dokter Ojin itu, memang ada di permen ya, di Permenkes itu disebutkan ketika ada aborsi yang dilegalkan, kemudian itu karena indikasi tertentu dan harus dilakukan oleh tim yang mana dalam salah satunya adalah seorang dokter kandungan yang memiliki sertifikat. Saya memang bukan dokter kandungan, tetapi sejauh yang saya tahu memang sertifikat khusus untuk itu saya belum dapat ya, pelatihan yang khusus untuk tindakan aborsi. Tetapi di dalam diagnosa aborsi yang perlu dilakukan tindakan biasanya kan dilakukan kuret juga. Nah, setiap dokter kandungan itu mampu melakukan tindakan planning terapeutik untuk diagnosa aborsi seperti itu. Nah, kalau syarat tertentu untuk mengikuti pelatihan, nah saya juga memang pelatihannya sejauh ini belum mendapatkan karena memang peraturan pemerintah yang dikeluarkan dengan yang implementasi kadang memang harus disadari ada keterlambatan dalam seksi implementasinya. Atau mungkin kalau ada yang sudah pernah mendengar tentang pelatihan itu bisa di-share karena memang sampai saat ini setahu saya belum ada pelatihan yang khusus untuk melakukan abortus seperti itu. Seperti itu Pak Tommy. Ya, baik. Terima kasih Pak Geko. Nanti bisa langsung melambaikan tangan. Mungkin ada yang ingin melengkapi. Kemudian ini ada yang menarik dari Ibu Mona terkait pop-up iklan. Ini lebih mengarah sering melihat iklan di internet, kemudian lokasinya dekat tempat kerjanya, dan ditanyakan pertanyaan seolah-olah saya mau mempergunakan jasa mereka. Informasinya yang didapatkan harga terjangkau, kemudian bisa pulang kurang dari 12 jam, kemudian tidak sampai 5 juta, tidak memerlukan persetujuan suami atau orang tua, klien tidak ditanya usia, kemudian menurut penanya ini sudah terang-terang ya, pemikirannya terkait dengan hukum. Kira-kira mungkin Bu Erni bisa menjawab, membantu jawab, memberikan paparan. Iya. Jadi di sini izin itu kan pada dasarnya kan untuk suatu hal yang benar ya. Jadi kalau izin itu diberikan untuk hal-hal yang melanggar hukum, maka yang memberikan izin juga nanti akan terkena suatu permasalahan hukum ya. Kemudian kalau ini mengandung unsur ya, jadi apa yang seharusnya dilakukan setelah tahu tentang hal ini. Klinik ini kan tentunya ini kan suatu hal yang bertentangan dengan hukum. Jadi siapapun kalau setiap orang yang mengetahui akan terjadinya suatu tindak pidana, jadi ini kan terkait dengan nanti kan pengguguran kandungan itu berarti kan bertentangan dengan pasal-pasal KUHP terkait aborsi tadi. Maka setiap orang punya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi memang kita harus aktif ya Bu ya, bisa melaporkan kepada pihak berwajib, dan memang kalau terkait pop-up iklan ini memang sangat mengganggu sekali. Tidak hanya aborsi, judi pun juga banyak. Kenapa? Biasanya terkait bola. Tadi ada ini kepada Bu Erni lagi ditujukan, ada yang menanyakan tadi terkait undang-undang orang yang melakukan aborsi dengan masa janin minimal 6 minggu terhitung dengan haid terakhir. Nah,
kalau usia kandungan janin di bawah 6 minggu dilakukan aborsi, apakah bisa dikenakan tindak pidana, Bu? Ya, itu usia sebelum 6 minggu itu kan tadi ada persyaratan ya Pak Tommy, ada Iya, iya. pengecualian Ibu yang bertanya ini. Jadi syarat bayi boleh diaborsi apabila ada indikasi medis terhadap ibu maupun terhadap janinnya akan terganggu, yaitu itu dilakukannya adalah ketika usia kehamilan ini belum 6 minggu. Jadi yang dimaksud oleh pasal 76 tadi yang huruf A, sebelum kehamilan berumur 6 minggu ini berkaitan dengan pasal 75 yang ayat 2, yaitu boleh dilakukan suatu aborsi apabila ada indikasi kedaruratan medis, baik itu terhadap ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan ibunya itu. Gitu. Jadi terhadap aborsi yang kurang dari 6 minggu, ya tetap dijatuhi dengan hukuman pidana. Tergantung pasal mana, apabila itu dilakukan oleh si perempuan hamil sendiri, ya pasal 346 KUHP. Berarti ancamannya adalah maksimal 4 tahun. Jadi unsur-unsur pasal mana yang dilanggar. Demikian. Ya, jadi ada kita lihat pasal 346 KUHP. Silakan mungkin akan dipertegas lagi dengan Bu Yovita. Silakan Bu, 1 menit ya. Iya, baik. Memang kalau kita lihat dari hukum, dari segi hukum mengatakan seperti itu ya. Tetapi untuk saya, karena paradigma yang kita pakai di sini adalah perlindungan dari mulai awal fertilisasi atau awal terjadinya pembuahan itu, maka biarlah hukum di Indonesia seperti itu. Tetapi perjuangan ke depannya adalah bahwa aborsi, apapun alasannya, kecuali atas indikasi medis ya, itu dilarang. Jadi aborsi yang boleh hanya indikasi medis saja. Dan itu tentu kalau bicara soal indikasi medis itu adalah dokter yang tahu. Seperti itu. Kemudian perlu saya tegaskan di sini bahwa persoalan aborsi ini adalah delik pidana biasa. Jadi bagi setiap orang yang mengetahui ya ada potensi bahwa klinik tersebut melakukan satu aborsi, ya silakan aja, karena sifat hukum pidana itu adalah hukum publik. Siapa yang mengawal? Yang mengawal adalah masyarakat, negara, itu yang mengawal. Jadi bisa dilaporkan sebagai suatu tindak pidana, potensi terjadi suatu tindak pidana biasa. Gitu, dan itu tentunya harus diakomodir oleh pihak kepolisian. Jadi memang dalam hal ini antara hukum positif dengan antara paradigma yang ditawarkan oleh kelas ini itu mungkin agak sangat berbeda, tetapi inilah gunanya bahwa hukum itu kan sifatnya dinamis. Saat ini mungkin normanya berlaku memang ada ketentuan-ketentuan persyaratan aborsi masih boleh dengan alasan perkosaan atau dengan umur janin yang terhitung 6 minggu atau 40 hari dari hari pertama hari terakhir. Mungkin seperti itu, tetapi dengan perjuangan untuk memperjuangkan nilai manusia tadi, human being tadi, mungkin ini akan menjadi sebuah paradigma baru dalam penyusunan hukum positif. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yovita. Sebelum masuk ke Pak Sunarman, beliau sudah melambaikan tangan tanda minta tolong, tolong dalam hal ini akan menyampaikan bicara. Saya akan memberikan suatu pemahaman, memang ada pemahaman yang berbeda aborsi, abortus antara hukum, medis, ataupun awam. Mungkin secara awam aborsi itu ya hal yang tidak diperkenankan, hukum pun juga begitu, tapi ada indikatornya itu sendiri. Silakan langsung ke Pak Sunarman, bisa langsung menyampaikan apa pemikirannya mungkin atau pertanyaan, silakan. 1 menit. Terima kasih Pak Michael. Sebetulnya saya hanya ingin memberikan apresiasi dan ini semacam secerca harapan bagi perjuangan panjang kami dari difabel yang dari Universal Declaration Human Rights tahun 48, kemudian muncul UNCRPD tahun 2006. Sangat panjang perjuangannya yang sudah diratifikasi oleh negara kita, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yaitu mempertahankan hak hidup. Yang sebelumnya Undang-Undang Kesehatan itu menimbulkan satu fenomena begini, Mas.
ketika secara legal itu janin yang lahir cacat itu boleh digugurkan, dan ketika itu sudah berlaku sebagai landasan hidup di masyarakat, banyak sekali ketika bayi itu lahir cacat kemudian dibuang oleh orang tuanya, ditaruh di pos kamling, ditaruh di depan pintu panti-panti, gereja, atau tempat ibadah yang lain. Dan ini sangat memprihatinkan karena sangat sedikit para pihak yang membela. Makanya tadi saya ingin mengapresiasi baik dari Bapak Ibu yang dari legal maupun yang bioetik tadi, dokter siapa tadi, yang ketua forum bioetikal tadi juga sangat mendukung bahwa apapun alasannya, no excuse, bahwa potential human being itu tetap harus dilahirkan. Karena jangan sampai asumsi bahwa ketika nanti janin itu cacat bawaan dan lahir dia akan menderita. Belum tentu. Saya mengenal namanya Nick Vujicic, itu tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, dari Australia. Tentu pada awalnya dia memperjuangkan eksistensinya berat, ya, tapi pada akhirnya beliau jadi motivator hebat. Dan saya sendiri juga difabel sejak kecil, dan sama seperti semua orang, memang ada masa-masa perjuangan, tetapi bahwa sebelum dia lahir sudah divonis bahwa dia akan menderita, oleh sebab itu lebih baik digugurkan itu sesuatu yang sudah lama kita ingin perjuangkan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan berharap nanti apakah bentuknya buku atau apapun, ketika bioetik dalam hukum positif ini ada bukunya, dan itu terkait dengan hak hidup difabel, kami tertarik sekali untuk membawa ke bedah buku atau diskusi di antara aktivis difabel sendiri, kemudian langkah-langkah apa yang bisa kami tempuh, apakah cukup dengan undang-undang yang ada atau butuh JR ke MK untuk memperbaiki atau untuk merevisi undang-undang kesehatan itu. Itu saja Pak Tommy dan Ya. Bu Yovita dan kawan-kawan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Sunaraman. Jadi memang masih tetap menguji aja ya Bu ya ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin Bu Yovita mau menambah dulu sebelum ada ke materi pertanyaan ada satu, silakan mungkin. Dr. Peter sepertinya ya, dari kebetulan beliau adalah ketua IBF yang expert di bidang Oke. Dr. Peter ya. Ya. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menambahkan dua hal sedikit. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa dari segi bioetik kami mempunyai keprihatinan ya, karena ada ethical undermining. Dalam sumpah lafal dokter itu dulu disebutkan bahwa saya akan menghormati kehidupan insani sejak dalam kandungan atau sejak pembuahan. Tapi sekarang itu nampaknya kalimat atau frasa itu kok rasanya tidak ada. Demikian juga saya lihat di update dari deklarasi Helsinki dari World Medical Association yang terakhir 2016 kalau tidak salah, itu juga tidak disebutkan lagi bahwa menghormati kehidupan insani sejak pembuahan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu semua ya bahwa di kota-kota besar di Indonesia itu banyak sekali klinik-klinik aborsi, dan itu cukup laris ya, banyak sekali yang datang ke sana. Saya sangat prihatin dengan ya teman-teman dokter ya, bahwa sebenarnya kita tahu bahwa tanda kehidupan itu adalah bertambah banyak dan bertambah besar. Sejak pembuahan atau zygote, konsepsi pertemuan sperma dan sel telur, itu sudah terjadi zygote dan kemudian terjadi pembelahan. Dia bertambah banyak sampai terjadi morula dan terjadi nidasi di rahim ibu. Itu sebetulnya sudah suatu kehidupan, karena dia bertambah banyak dan dia bertambah besar. Tapi ini nampaknya diingkari. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Ini satu lagi ya Bu Yovita. Kalau ada yang menanyakan, monggo bisa Bu Yovita, boleh Bu Erni.
Bagaimana jika usia bayi sudah 6 bulan, kemudian terakhir USG dokter kandungan tidak memberikan info bahwa bayi tersebut sedang bermasalah, tidak bertumbuh, tidak sedang bermasalah, tidak bertumbuh dengan normal, dan full kontrol diberi obat. Ternyata setelah minum obat tersebut, esok hari keguguran. Apakah dokter tersebut dianggap menyembunyikan informasi kepada pasien atau bagaimana menanganinya? Karena ini salah satu dari yang dialami oleh penanya sendiri. Silakan. Jadi si dokter ini mengatakan kepada si pasien tidak apa, rupanya dokternya memberi obat, akhirnya esoknya hari keguguran. Jadi dianggap si penanya bahwa ini menyembunyikan informasi yang benar kepada pasien. Kira-kira bagaimana tanggapannya, Bu? Iya, Pak Tommy. Iya. Ilustrasinya itu kalau menurut saya itu masih prasangka. Ya, kalau ingin dibawa ke ranah hukum, tentu akan ada pembuktian, sebagaimana pasal 184 KUHP itu bicara tentang alat bukti. Tentunya apakah dia akan dipidana atau tidak, aturannya jelas ada di KUHP atau juga di pasal 184 kalau memang itu terbukti melakukan aborsi. Tetapi dalam hal ini saya mau menegaskan bahwa abortus itu terkait erat dengan suatu diagnosa. Ya. Jadi kita berbicaranya pada taraf diagnosa, bukan melulu soal tata laksana. Dan ketika kita bicara soal pandangan tentang human being, ketika bicara tentang konsep-konsep etika ini, itu memang mungkin saat ini bertabrakan dengan hukum positif yang ada. Karena yang bisa memberikan sanksi kepada pelaku itu memang hukum positif. Maka kami mengangkat nilai-nilai etika hidup ini untuk kemudian itu menjadi suatu substansi sehingga ketika itu dilarang, hukum positif ini siap untuk memberikan suatu instrumen atau senjata atau suatu struktur yang bisa melakukan penindakan terhadap terjadinya suatu tindak pidana akibat pencederaan nilai hidup manusia. Seperti itu. Kemudian ketika seperti di chat saya lihat sepintas itu bahwa ada satu kondisi minus malum, ya tetap dalam kondisi minus malum itu kita harus menjatuhkan pilihan. Sekali lagi etika itu soal paradigma moral, pijakan kita. Bekerjanya etika itu di mana? Ya di nurani kita, baik sebagai awam kah, sebagai praktisi kah, baik di bidang hukum ataupun juga di bidang kedokteran atau di profesi yang lainnya. Nah, etika itu bekerjanya di dalam diri kita dengan melihat nilai-nilai yang katakanlah baik atau buruk, itu kita yang mempertimbangkan. Tetapi kalau kita mau berbicara soal pemidanaan, itu pure adalah persoalan hukum. Yang mana untuk bisa dipidana pun harus ada dulu aturan-aturannya, harus jelas dulu unsur-unsur apa yang dilanggar baru kemudian bisa dipidana. Kemudian juga kalau misalnya kita jumpai pada di masyarakat itu sering ada obat-obatan lah yang hanya sebagai peluntur lah, terlambat haid atau kemudian bisa menggugurkan kandungan seperti itu. Saya pikir ini kembali lagi pada taraf implementasi, memang hukum itu juga harus dikawal oleh masyarakat. Karena karena hukum itu tumbuh, berkembang, atau bahkan dia akan usang, itu juga dikawal oleh masyarakat. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap hukum ini? Ya masyarakat, negara dengan semua aparatnya. Tapi kalau pertanyaan siapa yang bertanggung jawab perihal nilai kemanusiaan dan sebagainya, itu memang perjuangan dari nurani kita, baik sebagai awam juga maupun sebagai praktisi. Nah ini yang akan kami coba untuk mengangkatnya ke dalam satu kegiatan ilmiah atau juga nanti di dalam bentuk buku, di mana berharapnya ke depan bahwa ini menjadi salah satu substansi yang bisa memberi warna di dalam pembuatan hukum positif di Indonesia.
Baik, terima kasih Bu Yovita. Berikutnya untuk Bu Erni sekalian pertanyaan terakhir dan Bu Erni memberikan pernyataan tertutup pernyataan akhir ya. Ini ada yang menanyakan jika dalam suatu kondisi yang gawat darurat kesempatan ibu maupun bayi 50-50 sebagai tenaga medis lebih baik kami mempertahankan siapa, ibu atau janin? Bagaimana Bu Erni? Ini suatu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Mungkin harus dijawab objektif saja Bu. Ya, jadi kalau menurut saya ya dua-duanya dipertahankan ya, bagaimanapun caranya dua-duanya dipertahankan. Akan tetapi kalau memang harus memilih salah satu, harus dilihat faktor ibunya barangkali ya. Jadi ibunya ini kan mempunyai anak-anak yang lain ya. Ibunya ini ada yang membutuhkan yaitu anak-anaknya yang lain. Maka kalau memang suatu pilihan ya janinnya yang memang menjadi suatu alternatif untuk diambil tindakan ya. Kalau dikorbankan itu kan istilah yang sangat ekstrim ya. Jadi lebih kepada ibunya kalau memang itu harus dipilih salah satu. Demikian Pak Tommy. Ya, silakan pernyataan akhirnya bagaimana Bu terkait aborsi ini Bu? Apakah pandangannya Ibu kira-kira mendatang akan menjadi suatu tren atau apa? Silakan Bu. Jadi memang di dalam hukum positif itu ada suatu larangan ya pada dasarnya, baik itu di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Kesehatan itu melarang aborsi, kecuali terhadap dua hal tadi ya. Jadi ada indikasi awal, ada kesehatan ibu yang terganggu maupun janinnya, kemudian ada akibat perkosaan ya. Jadi saya setuju atau sepakat dengan pendapat Bu Yovita, dan tadi ada Prof tadi ya, Prof Vita tadi, yang di sini di masa depan ya, di masa depan ini nanti diadakan suatu uji material ya, bahwa di pasal 75 Undang-Undang Kesehatan di ayat 2 ini tetap tidak boleh melakukan suatu aborsi apapun itu alasannya. Jadi seperti itu barangkali ya. Jadi saya sepakat untuk dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Demikian Pak Tommy. Mungkin Bu Yovita bisa menambahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi memang pada intinya harus melakukan uji materi, walaupun uji materi itu prosesnya panjang sekali. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu ya, hari Rabu tentu saja dengan ada narasumber tamu lagi. Itu juga temanya terkait bayi tabung. Kita bertemu di jam 7 sampai jam 8. Seperti biasa, ID akan diberikan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Jangan lupa pakai masker jika keluar pun juga hati-hati. Terima kasih.